Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, sebelumnya kalian itu harus mengetahui dulu apa itu masyarakat. Mungkin kalian sudah mengetahui ya, masyarakat adalah sekumpulan orang yang ada di suatu perkotaan atau suatu pedesaan. Di dalam masyarakat pasti adanya yaitu nilai-nilai sosial. Nah, yang akan Bapak bahas yaitu mengenai dengan nilai-nilai sosial yang terjadi pada masyarakat. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya silahkan barangkali di pinggir anak-anak ada sampah ataupun yang masih tiduran silahkan bangun dulu untuk dicermati secara seksama ya pembelajaran kali ini agar bisa diterapkan di kehidupan kalian ya. Nah, sudah dibersihkan? Ya, terima kasih. Ya, dilanjut dengan kita berdoa dulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesusahan atau dengan terkenanya wabah virus corona. Yang kedua, kita berdoa kepada saudara-saudara kita juga yang sedang menyembuhkan atau melawan atau memfasilitasi kita untuk melawan virus corona. Dan terakhir kita berdoa kepada kita serta keluarga kita sendiri, kepada orang tua ataupun yang lainnya. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Berdoa mulai. Ya, selesai ya tujuan pembelajaran kali ini, yaitu Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai nilai-nilai sosial yang terjadi pada masyarakat. Nah, apa sih nilai-nilai sosial yang terjadi pada masyarakat itu? Nah, mungkin masyarakatnya tadi sudah mengetahui ya, yaitu sekelumpulan atau sekelompok orang yang ada di perkotaan ataupun di pedesaan. Nah, sekarang nilai-nilai sosialnya terlebih dahulu. Nah, nilai-nilai sosial itu adalah suatu prinsip-prinsip atau patokan-patokan, anggapan maupun keyakinan-keyakinan yang berlaku di suatu masyarakat ya. Nah, di dalam masyarakat ada patokan yang perlu dipatuhi, dianggap baik, benar, dan berharga untuk warga masyarakatnya sendiri. Nah, contohnya misalkan dari nilai-nilai sosial itu dibagi menjadi 4 ya. Contohnya seperti ada nilai apa? Yang pertama itu nilai rohani, yang kedua yaitu ada nilai material, nilai vital, dan nilai perserikatan. Nah, itu contoh dari nilai-nilai sosial ya. Nah, yang pertama itu nilai rohani. Apa sih nilai rohani itu, Pak? Nah, Bapak akan menjelaskan nilai rohani sedikit ya. Nilai rohani itu berkaitan dengan penghargaan terhadap segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nah, nilai rohani seperti apa sih nilai rohani itu, contoh realnya Pak? Nah, nilai rohani sendiri contoh realnya adalah nilai apa? Nilai estetika. Yang kedua ada nilai etika. Yang ketiga ada nilai keilmuan. Yang keempat ada nilai religius. Nah, nilai estetika, apa itu nilai estetika? Kita lihat dari katanya terlebih dahulu, kata estetika, yaitu keindahan. Itu nilai estetika disebut dengan nilai keindahan. Nah, nilai keindahan seperti apa sih Pak? Nah, contoh realnya nih ya. Untuk nilai keindahan dari nilai rohani tersebut ya. Contohnya, teman-teman, anak-anak, ada yang suka menggambar, ada yang suka melukis, atau ada yang suka menari. Nah, itu tergantung dari daya suka kaliannya sendiri, yaitu nilai estetika. Kita melihat gambar yang indah, melihat tarian-tarian yang indah, atau bisa juga bukan anak cowok itu permainan bola yang sangat indah, tiki-taka, contohnya seperti itu. Nah, itu salah satu nilai estetika. Nah, yang kedua yaitu ada nilai etika yang termasuk ke dalam nilai rohani itu ya. Nilai etika.
kita lihat juga dari katanya terlebih dahulu, nilai etika. Nilai etika itu yaitu nilai kesopanan atau nilai nilai etika itu adalah segala sesuatu yang mencangkut perilaku terpuji atau bisa melihat dengan kita dengan kepala atau mata kepala kita ya. Nilai etika itu salah satunya contohnya kita menghormati orang tua atau berjalan lewat depan orang tua dengan mengucapkan punten. Nah, itu salah satu contoh dari nilai etika. Nah, jadi kesopanan yang sudah paham ya anak-anak ya. Nah, yang ketiga yaitu ada nilai keilmuan yang termasuk ke dalam nilai rohani tersebut. Nah, nilai keilmuan tercermin dalam berbagai segala usaha manusia yang termasuk ke dalam mencari pengetahuan dan kebenarannya. Salah satunya contohnya nilai keilmuan yaitu dengan perkembangan iptek sekarang itu yang sangat pesat itu. Contoh realnya kita sekarang Bapak menjelaskan materi atau pembelajaran kali ini melalui YouTube dan anak-anak bisa menontonnya seperti itu dan bisa mengomentari atau itu atau yang lainnya lah itu. Nah, itu salah satu nilai keilmuan termasuk. Nah, yang keempat ada nilai religius. Apa sih nilai religius itu? Nilai religius itu termasuk ke dalam kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita percaya, contohnya kita umat Islam ya, percaya kepada Allah, meyakini adanya Allah gitu. Nah, dengan cara apa sih kita menerapkan nilai religius itu? Dengan kita menerapkan kebaikan, ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah atau oleh Tuhan kita ya. Itu salah satu dari nilai yang tercakup ke dalam nilai kerohanian. Nah, yang kedua Bapak menjelaskan nilai material. Nah, nilai material yang terjadi dalam masyarakat ya. Nilai material berkaitan dengan anggapan masyarakat mengenai materi atau kebendaan. Nah, contohnya misalkan nilai material itu biasanya itu kita melihat orang kaya, orang yang pengusaha besar. Nah, itu salah satu dari nilai material ya, kaum gitu ya. Nah, contohnya kita itu lebih percaya bahwa uang itu ada segalanya kah, atau kesuksesan itu dengan cara hanya materi. Nah, dalam lingkup yang lebih luas ya, nilai material disebut juga dengan nilai ekonomi. Nah, nilai ini tercermin dalam sistem ekonomi yang dianut oleh suatu masyarakat atau individu. Nah, dalam masyarakat global juga sekarang ini seperti sistem pasar sistem pasar modern seperti itu. Nah, itu salah satu dari nilai material ya anak-anak ya. Nah, yang ketiga yaitu ada nilai vital. Nah, nilai vital berhubungan dengan penghargaan terhadap kesehatan dan kebugaran organ-organ tubuh. Contohnya kita menerapkan nilai vitalnya seperti apa? Nah, kita bisa menerapkan nilai vital dengan cara kita berolahraga, dengan cara kita berwisata ke alam-alam yang indah, atau untuk untuk menyehatkan tubuh kita. Itu salah satu nilai vital yang ada di masyarakat, yaitu dengan cara saling berolahraga atau saling membantu. Itu salah satu bisa disebut dengan nilai vital juga ya untuk tubuh kita agar tetap sehat. Atau bisa juga anak-anak sekarang itu lagi banyak-banyaknya loh kasus seperti orang-orang mabuk-mabukan, obat-obatan. Itu jangan sampai ditiru. Itu bisa merusak organ tubuh kita atau bisa merusak fisik kita, dan itu salah satu orang yang tidak menerapkan nilai vital terhadap diri sendiri atau terhadap masyarakat ya dengan cara itu. Makanya jangan sampai seperti itu ya, obat-obatan bukan jangan seperti itu ya anak-anak ya. Nah, mungkin nilai vital sudah paham. Lanjut kepada nilai perserikatan. Ya, nilai perserikatan tercermin dalam bentuk kesukaan manusia mendirikan berbagai organisasi atau kelompok. Contohnya misalnya anak-anak ada yang mengikuti OSIS di sekolah, atau ada yang mengikuti Karang Taruna di rumahnya. Nah, itu salah satu kalian itu sudah menerapkan nilai perserikatan atau kelompok ya, organisasi seperti itu.
Nah, itu di dalam nilai perselingkuhan tersebut itu terdapat gotong royong ataupun yang sudah Bapak tadi jelaskan etika, itu bisa itu nilai rohani, itu nilai vital, itu bisa tercermin, bisa dilihat ketika anak-anak bisa mengikuti dengan nilai perserikatan dengan baik, karena mengikuti organisasi dengan baik, dengan baik bersama anak-anak ataupun teman-teman sebaya kalian seperti itu. Nah, mungkin sekian ya dari nilai-nilai ya sosial yang terjadi pada masyarakat yang Bapak sampaikan. Ya mungkin sebelum ditutup ya Bapak akan ngasih tugas kepada anak-anak. Ya, untuk tugasnya silahkan dicatat ya. Untuk yang pertama yaitu silahkan anak-anak menjelaskan apa itu nilai sosial. Ya, silahkan sambil dicatat ya. Apa itu nilai sosial? Nah, yang kedua, soal yang kedua. Yang kedua yaitu sebutkan macam-macam nilai sosial. Tadi ya sudah dijelaskan ya anak-anak ya. Silahkan dicatat, sebutkan macam-macam nilai sosial. Yang ketiga, mengapa nilai sosial bersifat atau nilai sosial itu bersifat tadi yang ini rohani, mengapa nilai sosial itu bersifat rohani, silahkan jelaskan ya. Nah, itu mungkin segitu saja dari evaluasinya, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat anak-anak sekalian, semoga bisa diterapkan di masyarakat sekalian. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.